Baik saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya di sini Bung Asnawi Kumar, Kepala Bank sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Asnawi. Selamat pagi. Ya, tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik setiap harinya Bung dalam Serambi Indonesia. Dan untuk hari ini Bung, tentunya ada banyak berita yang masuk di meja redaksi. Informasi apa yang cukup menarik untuk hari ini Bung? Ya Nana, sepanjang Rabu kemarin hingga tengah malam tadi banyak sekali berita yang masuk ke media redaksi kita. Di antaranya yang paling yang paling menarik dan ini merupakan kelanjutan ya dari berita-berita yang kita angkat sebelumnya, yaitu masalah kekeringan dan kebakaran lahan. Seperti juga edisi kemarin kita sudah singgung sekilas soal kebakaran lahan ya yang melanda wilayah Aceh Barat dan Nagan. Di edisi ini kita lebih ke upaya pemadaman api ya yang sudah melanda sekitar 68 hektar lahan yang meliputi wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Kawai 16, Merbo, dan Woila. Dalam upaya pemadaman api ini dilakukan melalui udara dengan 2 heli, tapi sampai berita ini kita turunkan baru 1 ya heli yang melakukan aksi bom air dari udara. Nah, di sini kita melihat bahwa kemarin juga langsung ditinjau oleh Wakil Gubernur Nova Iriansah seputar kegiatan yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jadi penanggulangan bencana dari pusat. Dari apa yang dilaporkan oleh wartawan kita kemarin, itu sumber air langsung diambil dari laut ya. Diharapkan dengan upaya ini 2 heli, yang satu berkapasitas 4 ton air, yang satu lagi 1 ton, itu bisa memadamkan api yang saat ini dikhawatirkan banyak sejumlah penduduk malah sudah mengungsi dari rumah karena takut terkena efek itu tadi. Betul. Kemudian upaya pembagian masker masih terus berlanjut. Kemudian kemarin juga ya masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, sebagaimana pernah dilakukan dan sudah kita laporkan dalam edisi kemarin di Aceh Besar. Nah, akibat kekeringan yang terus melanda selama hampir 2 bulan terakhir ini, seperti di Aceh Besar misalnya banyak sawah yang busuk. Di daerah Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan, justru karena memang mulai musim tanam, jadi dikhawatirkan dengan tidak adanya air, dengan terjadinya bencana kekeringan ini, itu akan terjadi gagal tanam di sana. Kalau di Aceh Besar gagal panen, di sana gagal tanam karena baru saja memulai proses tanam itu sendiri. Kemudian akibat kekeringan juga, itu dari Semelu kita juga mendapat laporan bahwa PDAM Tirta Fulawan ya juga debit airnya sudah menyusut. Dari PD juga kita menerima laporan bahwa debit air Kulung Tiro yang selama ini menjadi andalan daerah itu untuk menyuplai air ke wilayah pertanian juga sebagai air bersih, itu juga sudah menyusut. Kemudian juga kita melakukan liputan sampai ke waduk keliling di Aceh Besar ya. Aceh Besar masih, khusus waduk keliling masih relatif aman meski debit air juga sudah kelihatan menyusut. Terkait masalah kekeringan ini, seperti juga sebelumnya kita turunkan di halaman kota, Matai di Aceh Besar yang selama ini hampir tidak pernah kering, ternyata kali ini sudah kering kerontang. Nah, untuk merehabilitasi kembali agar debit air di Matai ini ada kembali, maka ada saran dari pihak ahli untuk menanam pohon lebih banyak di kawasan yang menjadi sumber air yang mengalir ke kolam Matai. Nah, selama ini kita tahu bahwa khusus di di bagian atas Matai tempat sumber air itu mengalir, selama ini sudah relatif kurang pohonnya. Karena itu langkah yang terbaik mesti dilakukan vegetasi. Kemudian berita menarik lainnya, Nana, itu ternyata kalau selama ini kita heboh soal katanya ada
pembonsaian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau yang sering disingkat dengan UU-PA. Ternyata apa yang dilakukan dengan keluarnya Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan ini, itu justru menguntungkan. Kalau selama ini dalam pemilu di Aceh, baik pemilu pilkada maupun pemilu legislatif, itu kan pengawasnya selalu ada dua. Ada Bawaslu dari KPU pusat, ada juga Panwasli, memang dari KIP Aceh sendiri. Nah, dengan keluarnya undang-undang ini, mengingat daerah kita punya keistimewaan, itu sekarang fungsi pengawasan pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif itu hanya akan diawasi oleh Panwasli. Jadi ini satu hal yang menarik juga, Nana. Baik, Pak, pastinya ada informasi yang cukup menarik tadi seperti yang sudah Bung Asnawi sebutkan, beberapa informasi terkait dengan kebakaran lahan, kemudian juga kekeringan yang cukup banyak melanda wilayah Aceh seperti itu. Dan salah satunya juga yang tadi sudah Bung Asnawi sebutkan terkait dengan informasi politik pemangkasan seperti itu ya di UU-PA sendiri. Saya mungkin beralih terlebih dahulu mengenai kekeringan tadi, Bung. Seperti apa kemudian tanggapan atau kemudian dari PDAM sendiri untuk menyuplai air secara merata kepada masyarakat, Bung, terkait dengan karena sangat kering seperti itu? Ya, sejauh ini kita melihat memang ada beberapa, kalau PDAM Tirta Daro itu sudah sering sekali memang. Bahkan kalau ada sumber air pun, air yang mengalir ke rumah-rumah penduduk, ke rumah-rumah pelanggan, itu sering memang sangat dikeluhkan oleh para pelanggan. Selalu terjadi biarpet ya. Mungkin itu di sisi manajemennya, tapi di sisi ketersediaan sumber air, sepertinya upaya-upaya yang masih terus dilakukan ya mengharapkan supaya kekeringan ini segera berlalu. Artinya masyarakat juga di satu pihak ramai-ramai dengan sukarela melaksanakan sholat istiqah, berdoa supaya hujan segera turun. Nah, kita melihat apa yang pihak PDAM sendiri dengan ketiadaan sumber air ini juga tidak bisa berbuat apa-apa, Namun sejauh ini khusus suplai air ke rumah-rumah penduduk kita belum menerima laporan yang cukup serius, Nana. Baik, itu terkait dengan kekeringan tadi, Bu. Ya, berarti ini juga sedikit informasi untuk masyarakat bahwa harus lebih menghemat air di akhir-akhir waktu ini seperti itu. Saya ingin juga bertanya sedikit mungkin mengenai kebakaran lahan yang terjadi di Aceh Barat seperti itu, Bu. Sudah ditangani dengan heli air yang seperti sudah Bung Asnawi sebutkan. Seberapa efektif mungkin hal ini, Bu? Iya, sejauh ini memang ada harapan terutama ketika misalnya Wakil Gubernur Aceh langsung meninjau didampingi oleh segenap unsur musbida setempat, itu memang berharap banyak ya dari upaya yang dilakukan. Ini satu-satunya upaya terakhir yang bisa dilakukan untuk paling tidak bisa memblokir area kebakaran yang selama ini kalau di Aceh Barat itu sudah mencapai 68 hektar ya, seperti kita sebutkan tadi. Kemudian akibat dampak yang kini dirasakan oleh masyarakat setempat adalah soal kabut asap akibat kebakaran itu tadi. Sebagai contoh misalnya kemarin itu mestinya pada siangnya ada satu flight, ada satu penerbangan ya dari Kuala Namu oleh Wings Air ke Bandara Cutnyadin di Nagan Raya, itu tidak bisa. Penumpang yang sudah sebetulnya sudah menunggu akhirnya terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena memang pesawatnya tidak bisa mendarat di lapangan Cutnyadin ya, karena memang kabut asap yang begitu tebal. Kemudian kebakaran ternyata juga terjadi di Pulau Saro di Singkil ya. Itu kebakaran melanda kebun sawit warga. Jadi sejauh ini tidak ada upaya-upaya pemadaman yang dilakukan secara modern ya. Laporan yang kita terima justru masyarakat bersatu, polisi, tentara menyiram secara
manual seperti itu. Betul. Tapi ini berarti di Singkil adalah kebakaran kebun sawit, sedangkan kalau di Aceh Barat lahan kosong seperti itu, Bu. Beda case mungkin seperti itu ya. Di Aceh Barat justru kita di Aceh Barat dan Nagan sebagian Singkil juga seperti itu. Kita khawatir justru sengaja dibakar seperti bukan. Kita tahu ketiga daerah itu kan ada lahan gambut ya. Lahan gambut ini terkadang memang kalau cuaca terlalu panas itu justru mudah sekali terbakar. Dan ketika lahan gambut ini terbakar, itu upaya pemadaman juga sulit sekali. Sebab titik-titik api terkadang ada di bawah beberapa meter itu ada titik api. Begitu. Jadi apalagi misalnya pemadaman dengan sistem bom air dari heli ini kan kita melihat hanya bisa memadamkan api di seputar di permukaannya saja. Iya, area yang masih bisa dijangkau seperti itu. Iya, betul, di permukaan area-area yang bisa dijangkau. Sementara kalau di lahan gambut kan biasanya titik api justru ada di dalam tanah. Kalau penyiraman tidak banyak air kan tidak sampai meresap ke dalam tanah. Jadi hal-hal seperti ini masih terus diperhitungkan oleh pihak baik BNPB dari pusat maupun BNPB di Aceh. Menanggapi hal ini, sudah adakah mungkin dari pemerintah untuk menyiagakan daerah sebagai daerah rawan atau siaga asap seperti itu, Bu? Sejauh ini belum ada soal itu. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan LSSM misalnya masih seputar pembagian masker ya, paling tidak untuk melindungi masyarakat penduduk terutama anak sekolah untuk tidak sampai terhirup udara yang sudah terkontaminasi asap akibat kebakaran itu, Nana. Baik, terkait dengan hal ini yang sudah kita bicarakan tadi, kebakaran, kemudian juga kekeringan yang melanda Aceh dan juga terkait dengan UU PA, tadi sudah kita bahas sedikit, bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.